Ya, halo semuanya. Selamat datang di seri pembahasan soal ujian tengah semester di mata kuliah Algoritma Pemrograman Dasar semester 1 untuk jurusan TIK bersama gua Randy Audiana Ruslani dari kelas TI 5B Program Studi Teknik Informatika. Untuk mempermudah bahasan kita pada pertemuan kali ini, silahkan akses soal di spnj.ac.id/gotik. Nanti kalian akan temukan soal algoritma pemrograman dasar dan bukan hanya soal Alpro. Teman-teman juga dapat mengakses soal-soal lain seperti MATDIS dan mata kuliah lainnya. Oke, pokok bahasan kita pada pertemuan kali ini yaitu adalah pengenalan dasar algoritma. Jadi kita akan berkenalan dulu nih dengan algoritma melalui studi case pada soal UTS. Dan juga setelah itu kita langsung ke bagian dasar pemrogramannya. Dan yang kita bahas adalah soal UTS-nya. Gua nggak akan membahas secara spesifik atau detail dari tiap materinya, tapi gua akan fokus ke pembahasan soal UTS-nya. Jadi, gua harap teman-teman bisa belajar dari tempat lain juga, jadi tidak hanya berpatokan dari seri pembahasan soal UTS kali ini. Oke, pertama kita akan kenalan dulu sama yang namanya algoritma, gitu ya. Misalkan aja lu disuruh sama ibu lu untuk masak nasi, gitu. Apa yang ada di pikiran lu ketika lu disuruh untuk masak nasi? Ya pastinya lu siapin berasnya dulu. Habis itu lu lakuin serangkaian proses kayak misalnya lu masak dulu, lu cuci dulu, terus lu masak dulu, baru lu cek dulu apakah nasinya udah matang apa belum. Kalau misalnya udah matang, barulah lu sajiin nasinya, gitu kan. Nah, hal itulah yang kita sebut sebagai algoritma atau langkah atau instruksi dalam menyelesaikan suatu masalah. Di dalam algoritma ada beberapa istilah yang harus lu tahu. Itu kayak input. Dalam hal ini input itu adalah beras, kemudian outputnya adalah nasi, dan proses. Nah, proses inilah yang kita sebut sebagai algoritma. Atau dengan kata lain, algoritma adalah serangkaian langkah atau instruksi yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi intinya itu ya, langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah itulah algoritma. Nah, langkah-langkah yang ada di pikiran lu tadi bisa lu tuangin dalam suatu chart atau bagan yang kita sebut sebagai flowchart. Jadi supaya pemikiran kita lebih tertata, kita gunakan flowchart, gitu ya. Nah, kita awali dengan start, ya lu pasti akan memulai dulu kan. Ya. Kemudian lu siapin nih berasnya gitu, masukkan beras, gitu. Input beras, ya kan. Kemudian setelah itu lu cuci berasnya gitu ya. Oh ya, gue lupa ngasih tahu bahwa flowchart ini udah punya bentuknya masing-masing, jadi lu nggak boleh asal gunakan bentuk dalam flowchart. Jadi kalau untuk memulai dan mengakhiri lu gunakan bulat. Kemudian untuk input lu gunakan jajar genjang. Kalau proses lu gunakan kotak. Kemudian untuk percabangan lu gunakan belah ketupat. Dan untuk output lu gunakan eh, ya ini ya, limas ya. Bentuknya apa ya? Gue lupa. Pokoknya seperti ini. Oke, gue lanjutkan ya. Jadi tadi start lu masukin berasnya, kemudian lu cuci berasnya, ya. Kemudian abis lu cuci berasnya, lu pasti nanya kan, apakah berasnya masih kotor atau enggak gitu. Kalau masih kotor, lu cuci lagi berasnya. Kemudian lu tanya lagi, apakah berasnya masih kotor? Gitu, lu cek lagi, cek berasnya masih kotor enggak? Kalau udah enggak kotor, maka masak berasnya. Nah, kemudian waktu lu masak beras, nah, lu cek kan berasnya, ini berasnya udah matang belum sih gitu. Kalau belum matang ya lu masak lagi. Kalau misalnya udah matang, maka ke bawah sini sajikan nasinya. Setelah itu selesailah proses untuk membuat nasi. Nah, yang perlu lu concern lu perhatikan di sini adalah logika percabangannya ya. Jadi logika percabangan di sini itu ada macam-macam bentuknya. Ada if else, ada while loop, ada while, ada do while. Nah, kalau if else itu nggak mungkin dia balik lagi ke proses sebelumnya. Jadi ketika lu ditanya sama dosen, ini percabangan apa? If else kah, while kah, atau do while? Kalau udah begini, udah nggak mungkin if else. Karena if else nggak mungkin balik lagi ke
proses sebelumnya atau proses yang sudah pernah dilakukan. Kalau if else dia akan pergi ke proses lain yang belum pernah kita lakukan, baik itu no atau yes jawabannya. Ya, itu yang pertama tentang if else. Yang kedua, while sama do while. Ya. Nah, perbedaan while sama do while ini apa? Kalau while, lu tanya dulu sebelum melakukan. Kalau do while, lu lakukan dulu, baru lu tanya. Contohnya nih ya. Contohnya cuci beras sama tanya berasnya udah bersih atau belum. Ini cocoknya kita gunakan apa? While atau do while? Do while. Kenapa? Karena kita cuci dulu berasnya, baru kita tanya apakah berasnya masih kotor atau enggak. Karena asumsi kita, semua beras yang dari pasar pasti kotor. Gitu dong, ya. Lu lakukan dulu cuci beras, baru lu tanya apakah berasnya masih kotor atau enggak. Nah, logika percabangan seperti ini itu menggunakan konsep do while. Kalau while doang nih, lu tanya dulu, masukkan beras terus lu tanya apakah beras masih kotor, baru lu cuci berasnya. Itu while. Cek dulu baru lakukan. Kalau do while, lu lakukan dulu baru ngecek. Nah, sama kayak yang masak beras ini nih. Masak dulu berasnya, kemudian lu cek apakah berasnya udah matang atau belum. Logika percabangan seperti ini menggunakan do while, bukan while. Karena lu masak dulu berasnya, baru lu tanya, udah matang belum berasnya gitu. Ya. Nah, setelah kita mendapatkan flowchart tadi, ya, kita akan menerjemahkannya ke dalam pseudocode. Ya, sesuai namanya, pseudocode itu artinya kode bayangan. Loh, kenapa Bang? Kenapa nggak langsung ke kode kayak C++ atau JavaScript gitu ya? Nah, masalahnya gini, beda bahasa, beda bahasa pemrograman, beda sintaks. Seandainya lu langsung nih buat ini dalam bahasa C++, nanti ketika ada orang yang mau menerjemahkan ke dalam bahasa JavaScript, dia akan bingung. Karena apa? Karena dia nggak paham C++, ya kan? Jadi harapannya dengan ada pseudocode ini, kita akan menyamaratakan pemahaman pemrograman untuk semua bahasa pemrograman. Jadi lu terjemahkan dulu dari flowchart ke dalam pseudocode, ya. Nah, oke kita bahasnya. Jadi di sini start, di sini juga start. Kemudian masukkan beras, di sini kita input beras juga. Kemudian cuci beras. Nah, di sini kan cuci beras ya. Kemudian lu masuk ke percabangan do while. Kalau lu masih ingat tadi pembahasan gue sebelumnya, ini menggunakan apa? Nah, ini menggunakan do while. Nah, inilah bentuk do while ya. Jadi lu lakukan dulu cuci beras, ya kan? Baru lu kondisikan apakah beras bersih, apakah berasnya udah bersih atau belum, gitu. Ya, do lakukan, ya kan? Lakukan cuci beras while selagi beras bersih sama dengan false. Beras bersih sama dengan false maksudnya apa? Ya berasnya belum bersih. False itu kan salah kan? Beras bersih sama dengan salah. Oh berarti berasnya nggak bersih. Berasnya masih kotor. Jadi lakukan cuci beras selagi berasnya belum bersih. Gitu. Kapan duel ini selesai? Duel ini selesai ketika pengkondisian while yang ini tuh sudah tidak terpenuhi lagi. Artinya berasnya sudah bersih. Ya. Ketika beras bersih sama dengan true. Maka akan lanjut ke proses selanjutnya itu adalah masak beras. Ya. Nah, dengan logika yang sama, ya, lu akan melakukan masak nasi, masak beras ya. Masak berasnya selagi berasnya belum matang gitu. Nah, kalau sudah matang, maka akan keluar dari blok do while ini, melanjutkan ke proses selanjutnya yaitu disajikan nasi ya dan selesai gitu. Inilah pseudocode kita ya. Oke, kita akan langsung masuk ke eh, soal UTS. Jadi kalau lu lihat di soal UTS-nya, gue harap teman-teman sudah melihat soal UTS-nya ya. Jadi ini adalah soal UTS kita. Silakan akses di Gultik ya. Nanti kalian masuk ke bagian sini, kemudian kalian akan dapatkan soal ini dan baca perintahnya. Kita akan menggunakan bahasa C++. Ya. Di sini ada soal bagian satu yang memerintahkan kita untuk menjelaskan tentang algoritma, flowchart, dan lain-lain. Ini sudah kita bahas tadi ya sebelumnya. Kemudian ada soal bagian 2. Di soal bagian 2 ini
Gua akan skip dulu karena menurut gua ini agak tricky untuk dijelaskan kepada kalian. Kita langsung masuk ke soal bagian 3. Ya. Oke, kita masuk ke soal bagian 3. Nah, di soal bagian 3, kalau kita lihat, ini ada beberapa bagian ya. Kalau kita input satu, dia keluar satu. Ya. Kalau kita input 2, dia keluar 2. Satu, 2, 2 gitu ya. Kalau kita input 3, dia keluar satu, 2, 2, 3, 3. Kalau lu jeli, ini membentuk pola piramida. Setengah piramida. Ya. Oke. Bagaimana Bang cara menyelesaikan ini? Caranya adalah kita menggunakan logika iterasi looping. Ini looping. Kemudian selection if else. Nih if else ya. Nah, kenapa kenapa gue bilang kita akan menggunakan logika iterasi looping? Karena logika iterasi itu kan sebenarnya banyak. Ada do while, ada for gitu. Nah, khusus dalam pembahasan seri soal TS kali ini, gue akan membahas menggunakan logika iterasi looping for. Dan di dalam selection sendiri ada banyak ya, ada case, switch case, ada if else, ada elif. Jadi kalian belajar sendiri ya, di luar dari ini. Tapi yang jelas gue akan gunakan for dan if untuk pembahasan seri soal UTS kali ini. Nah, sebelum kita jauh masuk ke dalam pembahasan soal UTS yang tadi, kita harus kenalan dulu nih sama for-nya ya. Nah, for ini biasa digunakan ketika kita menggunakan looping. Ketika kita akan melooping sesuatu. Nah, looping sendiri eh itu memuat beberapa atribut di sini ya. Kita bahas satu-satu. Oh ya, gue lupa. Jadi iterasi itu apa sih? Iterasi itu urutan atau kita mengurutkan sesuatu gitu. Urutan ke satu, urutan kedua, iterasi ke satu, iterasi kedua, iterasi ketiga gitu. Di dalam looping. Jadi pas kita looping itu di dalamnya ada iterasi. Looping itu kan putar ya gitu, memutar-mutar looping itu. Nah, di dalam putaran itu ada iterasi, putaran ke satu, putaran kedua, putaran ketiga, putaran keempat, urutan satu, urutan dua, dan seterusnya. Nah, itulah looping ya, itulah looping. Nah, kita akan membahas atribut dalam for. Di sini ada blok warna merah, itu biasa kita sebut sebagai starting point iterasi. Jadi dengan kata lain, kita memberitahu komputer dari angka berapa kita akan memulai looping kita gitu. Dari iterasi keberapa kita akan memulai? Apakah dari iterasi ke satu, kedua, dan seterusnya. Inilah yang kita deklarasikan ya. Nah, sebenarnya selain angka satu gitu ya, kita bisa masukkan variabel. Misalnya kita bilang integer i sama dengan x. Nah, asalkan x-nya itu memuat 5, angka 5 misalnya. Jadi, misalkan kita deklarasi x sama dengan 5. Kemudian kita bilang integer i sama dengan x. Berarti I sama dengan 5 karena X-nya kan memuat angka 5 ya. Nah, tapi dalam kasus ini kita akan langsung ya menggunakan konstanta yaitu I sama dengan 1. Nah, kemudian blok yang warna kuning ini kita akan memberitahu komputer, kita akan mengiterasi sampai kondisi seperti apa ya. Jadi ini dibuat patokan kapan si loopingnya itu stop gitu. Kapan sih loopingnya stop? Jadi kalau teman-teman nggak ada blok yang warna kuning ini ya, sama aja kita bilang seperti infinite loop gitu, loop yang nggak berhenti-henti, ngeloop terus muter-muter. Nah, supaya nggak muter-muter terus, kita harus kasih pembatas yaitu logika yang ada di blok warna kuning ini, atau kita bilang sampai kondisi apa sih eh, loop kita menjalankan program yang ada di dalam sini ya. Nah, program yang ada warna biru gitu. Nah, jadi kalau misalnya sudah deklarasi starting point, terus kita sudah kasih boundaries atau batasan sampai kapan kita akan melakukan looping, sampai kapan kita akan melaksanakan iterasi gitu ya. Nah, di sini kita akan tuliskan apa sih yang akan kita lakukan selama looping itu dilaksanakan. Apa sih yang akan kita lakukan gitu ketika looping ini dijalankan, selagi looping itu berputar. Oke. Maka kita tulis di sini.
kita akan mengeksekusi blok program yang ada di warna biru. Kemudian kalau sudah ya ketika blok yang warna biru ini sudah dilaksanakan, sudah dieksekusi, maka komputer akan melihat seperti apa iterasinya dilanjutkan. Nah, dalam hal ini di dalam blok yang warna putih, I-nya itu kita deklarasi I++ atau kita bisa sebut sebagai I sama dengan I ditambah satu. Ya, gampangnya kita bilang selesai dieksekusi I-nya ditambah satu gitu. Ya. Jadi ini kita kasih tahu komputer untuk melakukan iterasi selanjutnya, maka I-nya atau iterasinya ditambah satu atau lanjut ke iterasi selanjutnya. Kan ini bisa macam-macam, bisa I min min, bisa I kuadrat, bisa I bagi dua gitu. Makanya eh ini penting ya untuk memberitahu komputer bagaimana untuk melanjutkan ke step iterasi berikutnya gitu. Berarti kan setelah satu jadi dua gitu. Berarti iterasi satu, iterasi dua, iterasi tiga, iterasi empat sampai blok kuning ini lima ya. Berarti iterasi ke lima. Gitu. Nah kita masuk saja langsung ke visualisasi bagaimana looping ini bekerja ya. Kita perhatikan tadi ya di blok merah ini adalah starting point kita, maka kita tulis I-nya adalah satu ya. Kemudian kita perhatikan sampai kapan, sampai mana, apa batasan si looping ini melakukan putaran iterasinya. Itu sampai I lebih kecil sama dengan 5 ini tidak lagi terpenuhi ya. Jadi looping ini akan terus bekerja sampai I ini lebih besar dari 5 gitu. Ya, kita lihat ya. I sama dengan 5. Coba kita tanya, apakah satu lebih kecil dari 5? Ya benar ya kan? Maka outputnya keluar di sini satu. Ya, jalankan si out I keluar satu. Kalau sudah kita tambah I-nya dengan satu. Jadi I-nya 2 ya. Kita lanjut. Ya, I-nya 2 tadi. Habis iterasi pertama ditambah satu jadi 2. Kemudian kita cek logikanya apakah 2 lebih kecil dari 5? Jawabannya iya. Maka jalankan eksekusi blok program yang ada di bawahnya. Ya. Nah, kemudian eh iya. Kemudian kalau sudah berarti kita tambah ya. Duanya itu I-nya itu dengan satu lagi. Kan tadi I-nya adalah 2, maka 2 tambah satu menjadi 3. Maka I-nya menjadi 3. Nah, ini juga sama ya. Jadi I-nya 3, kita cek apakah 3-nya lebih kecil dari 5. Kalau sudah, kita jalankan eksekusi programnya. Kalau sudah, kita tambah, ya kita langsung melanjutkan ke iterasi selanjutnya, yaitu I sama dengan 3 tambah satu yaitu 4. Kita masuk ke iterasi selanjutnya, I-nya 4 gitu. Kita cek apakah 4-nya lebih kecil dari sama dengan 5. Jawabannya iya benar. Maka kita laksanakan program cout I. Kita lihat di sini outputnya 4. Maka kita tambah iterasinya. Dari 4 ditambah satu jadi 5 sehingga I-nya menjadi 5 ya. I-nya jadi 5. Nah, terus kita cek logikanya apakah 5 lebih kecil sama dengan 5? Benar ya, 5 kan sama dengan 5. Ingat di sini sama dengan, maka kita laksanakan cout I jadi 5 di sini. Ya. Kemudian kita tambah iterasinya, kita lanjut ke iterasi selanjutnya yaitu I sama dengan 5 tambah satu 6 ya. Berarti I-nya 6 sekarang. Kita cek sekarang ketika I-nya sama dengan 6 ya. Apakah ini masih di dalam boundaries kita, batasan kita untuk melaksanakan looping? Ya, kita cek di logikanya. Ya. Apakah 6 lebih kecil dari 5? Enggak. Ya. Maka program selesai. Ya, kalau udah selesai begini, ya berarti inilah hasil output, ya, hasil dari iterasi for di dalam blok outputnya. Gitu. Nah, sayangnya pada soal gultik tadi tidak semudah for yang telah kita pelajari di awal ini. Ya. Ada yang namanya nested looping atau bahasa Indonesianya looping bersarang. Nah, looping bersarang itu berarti ada for di dalam for. Kalau tadi teman-teman melihat secara simpel, di sini ada for, di dalamnya ada blok perintah, maka blok perintah ini kita ganti menjadi for lagi. Ya. Maka kita akan bagi menjadi dua bagian. Blok yang warna merah ini kita sebut sebagai blok I, dan blok yang warna kuning ini kita sebut sebagai blok J.
Dulu gue menghafalnya, mengingatnya atau memahaminya itu lebih mudah kalau gue bilang seperti ini. Setiap kali blok J selesai dilaksanakan, ya, atau selesai dieksekusi, maka blok I yang merah ini akan melanjutkan ke iterasi selanjutnya. Jadi teman-teman harus pahamin dulu dasar logika dari for yang sendirinya, yang tunggalnya, sebelum kalian masuk ke dalam sini. Jadi kalau masih bingung, tolong ditonton lagi, di back lagi tentang pembahasan for yang ini, ya, yang tunggal dulu, sebelum kita masuk ke dalam nested looping atau looping bersarang. Sekarang gua nggak akan menjelaskan lagi logika yang ada di dalam sininya. Gua akan langsung mempresentasikan, merepresentasikan bagaimana si nested looping ini bekerja, gitu, ya. Jadi kita langsung saja. Nah, ingat lagi ada blok Y sama blok J ya. Dan ingat juga bahwa setiap kali blok J selesai dilaksanakan atau dieksekusi, maka iterasinya akan berlanjut di dalam blok I ini ya. Blok I akan melanjutkan iterasi selanjutnya. Nah, dalam kasus ini ya, kita memulai starting point-nya I-nya sama dengan satu. Oke, ini nggak perlu dijelasin lagi. Kemudian kita masuk ke sini ya. J-nya juga kita mulai dari satu gitu. Kemudian setelah melalui serangkaian pemeriksaan logika, di sini ya J lebih kecil sama dengan I. I-nya berapa? I-nya satu. J-nya berapa? J-nya satu. Apakah satu lebih kecil sama dengan satu? Benar. Maka laksanakan program si out J. Keluarkan di sini satu. Kalau udah, kita iterasi yang blok kuning ini. J-nya ditambah satu. Gitu. Jadi dua kan? Kita periksa lagi. Apakah dua lebih kecil sama dengan satu? Enggak ya. Maka blok J ini selesai dieksekusi. Karena udah selesai. Sudah melewati boundaries. Nah, balik nih ke blok I-nya. Ingat tadi ya, statement gue di sini. Kalau blok J-nya udah selesai, kita balik ke blok I, kita tambah iterasinya. Ya, jadi I-nya kan dua, tadi kan satu kan. Nah, kemudian yang kuning ini sama logikanya. Ketika J-nya satu, kita periksa ya, apakah satu lebih kecil dari dua? Ya, keluarkan satu. Kemudian langsung kedua. Apakah dua lebih kecil dari sama dengan dua? Ya, keluarkan dua. Ya. Kemudian kan iterasi lagi di sini J-nya 3 kan. 2 tambah satu 3. Apakah 3 lebih kecil dari 2? Enggak, makanya blok J ini selesai. Enggak ada lagi nih sebelah sini. Kita balik ke blok I yang merah. Blok I-nya ditambah. Nah, I-nya 3 sekarang. Terus balik ke blok J, masuk ke blok J. Sama kayak tadi. Apakah satu lebih kecil dari 3? Ya, keluarkan satu. Apakah 2 lebih kecil dari 3? Ya, keluarkan 2. Apakah 3 lebih kecil sama dengan 3? Ya, keluarkan 3. Kemudian 4 nih kan. Nambah kan J-nya. J kan terakhir 3. Kita tambah. Nih, 3 tambah satu 4. Sekarang kita cek apakah 4 lebih kecil dari 3. Enggak ya. 4 nggak lebih kecil dari 3. Maka selesai sudah blok J-nya. Kita balik lagi ke blok I-nya. Ya, blok I-nya kan terakhir 3 nih. Kita tambah berarti kan. 3 tambah satu 4. Kita cek di sini. Apakah 4 lebih kecil dari 3? Jawabannya ya. Sehingga selesai sudah iterasi kita untuk nested looping. Ya, ini kalau teman-teman perhatikan di sini seperti membentuk segitiga piramida. Ya, oke. Terus ini untuk apa Bang si out and line yang ini? Ini untuk memberikan enter gitu ya. Jadi setelah baris ini selesai, enter ke sini. Setelah baris ini selesai, enter ke sini gitu. Jadi si out and line ini ya dieksekusi setelah yang ini selesai kan, yang atasnya selesai, yang J-nya selesai. Kan begini kan, set ke atas, terus selesai enter ke bawah. Enter lagi gitu. Jadi si out and line ini digunakan untuk enter setiap kali proses I selesai. Jadi I1 selesai enter, I2 selesai enter, I3 selesai enter gitu. Oke, kalau sudah kita langsung ke kodenya ya. Jadi kita bahas soal UTS-nya. Di sini gua ini aja. Nah, jadi ini gua tadi coba-coba. Jadi eh, gua buat yang baru lagi aja ya. Di UTS 1 2.
Kita perhatikan soalnya dulu ya. Jadi kalau kita perhatikan, eh, kalau kita perhatikan di sini, kalau inputnya satu, keluarkan outputnya satu. Nah, baru ketika inputannya selain satu, maka keluarkan segitiga piramidanya sebanyak barisnya nih. Gue sebut baris nih ya. Kalau ke samping berarti baris. Ke samping baris ya. Barisnya ada sebanyak inputannya. Kalau inputnya dua berarti barisnya dua satu. Nah, gitu ya. Kemudian kalau tiga sekarang inputnya tiga. Barisnya berapa? Satu, dua, tiga. Sama kayak tadi yang ini. Yang bagian ini ya. Nih. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, barisnya satu, dua, tiga. Ini satu, satu, dua, tiga. Tuh. Nah, seperti biasa kita akan eh, import library dulu. Pertama, include IOStream ya. IOStream. Ini adalah library umum dari C++, kemudian using namespace, std, titik koma jangan lupa. Kemudian kita integer main, fungsi mainnya, kemudian kita bikin bloknya. Oke. Nah, yang pertama kita harus deklarasi inputnya dulu nih ya. Jadi kita tulis dulu integer input titik koma. Kemudian kita tanya gitu kan, cout. Kita cout sesuatu pertanyaan ya. Mau berapa baris gitu ya. Berapa baris inputannya gitu. Ini kita kasih end line, kita enter gitu ya supaya rapih. Kemudian in, kita masukin nih ya input. Ya. Nah, kalau sudah tadi kalau kita pahami logikanya ketika inputnya satu baru dia dikeluarkan satu, kalau inputnya dua barulah dia ada piramida. Berarti kita harus buat if else dulu gitu. If apa? Inputnya sama dengan satu, maka kita output dia jadi satu, gitu ya. Nah, kalau enggak ya, kalau bukan satu gimana? Kalau satu selain satu berarti dua tiga itu tadi kita akan lakukan nested looping untuk membuat piramida ya. Oke, kita bikin dulu for yang pertama itu kita menggunakan blok i ya, berarti for i integer i sama dengan apa? Sama dengan inputnya. Sorry, sama dengan satu ya. Kemudian i-nya kita akan laksanakan sampai dia sebanyak inputnya ya. Tadi kan udah dijelas nih. Kalau inputnya dua, barisnya dua, satu, dua. Kalau inputnya tiga, satu, dua, tiga, gitu ya. Berarti makanya i-nya seperti ini, gitu. Kemudian i plus plus nih kita kasih tahu komputernya gimana caranya, gimana pola iterasi selanjutnya. Setelah blok eksekusi yang ada di sini telah dilaksanakan, gitu ya. Nah, tadi kita menggunakan nested looping, berarti di sini ada for lagi, ada integer j sama dengan satu juga. Kemudian J ini akan sama dengan I-nya gitu ya. Nah, kemudian kita kasih tahu pola iterasinya. Mungkin di sini lu agak bingung ketika gua bilang J lebih kecil sama dengan I. Kenapa? Karena kalau lu lihat polanya di sini, ketika eh, ini kan I1 ya, I1, I2, I1, I2, I3 gitu kan. Ketika I-nya satu, maka J yang keluar adalah satu. Ketika I-nya dua, maka J-nya akan keluar dua juga. Satu, dua. Ketika I-nya tiga, maka J-nya keluarnya tiga. Satu, dua, tiga. Ya, oke. Nah, oleh karena itu, berarti kita bisa bilang bahwa si J ini akan muncul sebanyak iterasi I pada saat itu. Jadi
Ketika I-nya 3 berarti J-nya berapa? Satu, satu, dua, tiga. Jadi J-nya akan keluar sebanyak iterasi I pada saat itu. Ketika I-nya 3, J-nya keluar 3. Ketika I-nya 2, keluar J-nya keluar 2. Oleh karena itu kita bilang di sini ya, lakukan looping iterasi J sebanyak iterasi I pada saat itu. Nah, kemudian apa yang kita lakukan di sini kita see out, tuh kan? See out apanya? See out. Nah, kalau kalau lu lihat di sini baris satu yang dikeluarin satu, baris dua yang dikeluarin dua, baris tiga yang dikeluarin tiga, ya. Berarti dengan kata lain, ini mengikuti I-nya gitu. Ketika I-nya satu, ingat I itu yang ke kanan ya. I itu ada yang ke kanan. Nih, J itu yang ke atas, dari atas ke bawah ya. Jangan lupa. Ketika I-nya satu, maka keluarnya satu. Ketika I-nya dua, maka keluarnya dua. Ketika I-nya tiga, keluarnya tiga. Maka di sini yang dikeluarkan adalah I-nya, bukan J. Ya, hati-hati bukan J. Nah, kalau sudah ya, maka tadi gue pernah bilang di awal ada enter gitu ya. Ada enter untuk merapihkan gitu ya. Ini kan kalau lu lihat nih, setelah J-nya selesai, kita enter ke bawah untuk ke I yang baru. J1, J2 selesai, enter. J1, J2, J3, enter gitu. Maka ini kan J ya, ini blok J. Berarti setelah J-nya selesai, J1 selesai, enter. J1, J2 selesai, enter. J1, J2, J3, enter. Berarti setelah J-nya selesai, maka kita enter. Cara masih tahu dia enternya begini, si out dan lain. Ini kan dengan kata lain ini adalah enter gitu. Nah, udah. Ini kayaknya udah selesai nih ya. Udah selesai untuk program kita. Kita coba saja langsung play. Oke. Ini biar nggak enak. Gua coba ini lagi ya. Oke. Berapa baris inputnya? Kita coba dulu satu ya. Satu, betul. Berapa input barisnya? Dua. Satu, dua, dua, betul ya. Berapa input barisnya? Tiga. Satu, dua, dua, tiga, tiga. Coba misalnya lima. Satu, dua, dua, tiga, tiga, empat, empat, lima, lima. Betul ya? Oke deh, kayaknya udah selesai nih pembahasan kita untuk soal bagian ketiga. Kalau kita coba cek untuk bagian kedua, ini mungkin lebih tricky ya teman-teman. Ya, mungkin gue bakal kasih kodenya aja langsung supaya nanti teman-teman bisa langsung apa namanya belajar juga. Jadi eh, kita langsung masuk ke pembahasannya aja. Seperti biasa, kita akan import dulu hal-hal yang kita perlukan, kemudian kita deklarasi fungsi mainnya, ya. Kemudian kita deklarasi variabel inputnya, kemudian kita tanya mau input berapa, kemudian kita masukkan ke dalam variabel inputnya. Nah, kalau tadi kita menggunakan if else dulu untuk pengecekan, ini kita nggak perlu karena di sini nggak ada hal seperti ini ya, khususan gitu. Kalau inputnya satu, keluarnya satu. Baru ketika inputnya yang lain selain satu, keluarnya piramida. Kalau ini kan enggak ya. Inputnya satu, dia langsung keluar piramidanya. Gitu. Nah, kira-kira bentukannya seperti ini. Jadi ada nested loop juga sama. Ada blok I, ada blok J. Nah, mungkin yang beda adalah ketika kalian di bagian sininya nih. J lebih kecil sama dengan input. Kalau tadi kan ini J lebih kecil sama dengan I karena tadi mengikuti ininya ya. Ketika barisnya satu maka J yang keluar satu. Ketika barisnya dua yang keluar J-nya adalah dua. Satu, dua. Ketika I-nya tiga gitu. I-nya tiga, J-nya keluar tiga. J satu, J dua, J tiga. Nah, kalau di soal yang bagian kedua, ini nggak seperti itu. Ya, ini kita sebenarnya teman-teman, kalau teman-teman jeli, itu di sini ada sesuatu. Ya, di bagian sini itu ada sesuatu. Di bagian sini sama bagian sini nih. Ini kan titik, ini kosong bintang gitu ya, terus pagar-pagar. Di sini juga ada nih sesuatu, 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 lalu terakhir sesuatu. Nah, sebenarnya ini kan membentuk seperti persegi gitu ya.
ini adalah bagian I-nya, ini adalah bagian J-nya, gitu ya. Jadi eh di sini gitu ya, kita menggunakan inputnya ya sama ya. Di sini ada 4, di sini juga ada 4 gitu. Dari sini ke sini ada 4, dari sini ke sini ada 4 juga. Makanya antara I dengan J, kalau kita perhatikan sama nih, input-input. Kalau kita bilang di sini inputnya adalah 4, berarti di sini 4, di sini juga 4. Oke? Sampai situ paham ya? Oke. Kita lanjut ke visualisasi. Berarti kalau begitu di sini sebenarnya ada sesuatu yang mengisi gitu ya. Nah, kemudian kita lakukan eh, pengkondisian. Kalau misalnya J-nya itu lebih kecil daripada input dikurang satu ditambah satu, ya, maka yang dikeluarkan adalah sesuatu yang kosong. Nah, yang ini, ya, yang kosong tuh yang ini, nih, yang kosong nih. Tadi gue bilang, ya. Jadi eh J-nya ini kan kita mulai dari satu ya, J-nya satu. Kemudian inputnya misalkan kita input 4 nih, yang ini. Berarti di sini berapa? 4 ya. 4 dikurang I. I-nya berapa nih? I-nya satu nih. I-nya satu ditambah satu. Nah, 4 dikurang satu tambah satu kan sama dengan berapa? 4 gitu ya. Nah, berarti jika selagi J-nya itu lebih kecil dari 4, maka yang dikeluarkan adalah si kosong ini. Gitu. Ini kalau kita lihat nih kan dari sini ke sini J-nya ya. Ini J, gitu kan? Nah, kemudian kalau kita lihat di sini J lebih kecil dari 4 gitu kan? Ini kan J1 nih. J1, kemudian J2, J3, baru di sini J4. Nah, yang lebih kecil dari 4 kan J1, J2, J3 gitu kan? J1, J2, J3. Nah, makanya di sini J yang kurang dari 4 itu dimunculkan sesuatu kosong. Nah, ini kan kosong nih. J1-nya kosong, J2 kosong, J3 kosong, baru ketika J4 dia ada bintang ya. Di sini bintang. Di sini kosong. Baru kalau kondisi yang ini nggak terpenuhi, kondisi yang ini nggak terpenuhi, kita lanjut ke bagian yang else ini. Ya, kita lanjut ke bagian yang else ini. Sampai situ dulu pemahamannya, ya. Sampai situ dulu. Oke. Nah, eh berarti gue anggap kalian udah paham nih ya, kenapa yang kosong ini, kenapa bisa menjorok ke sini karena ada sesuatu yang kosong memaksa dia untuk pindah ke sana gitu. Kanan sini ya menggunakan blok yang ini. Nah, kemudian kalau misalnya eh, J4 tadi kan kita masuk ke J4, berarti kan udah nggak memenuhi ini lagi, kita masuk ke blok yang sini, yang L sini, gitu kan. Nah, kenapa di sini keluar bintang, kenapa di sini keluar pagar, kenapa di sini keluar bintang lagi, kenapa pagar? Ternyata ini membentuk pola, teman. Kalau lu lihat, ini tuh untuk yang ganjil, ya. Ada ganjil, kemudian ada juga yang genap, ya. Jadi di sini untuk yang ganjil, di sini untuk yang genap gitu. Baris satu kan ganjil ya, baris satu ketika i-nya sama dengan satu berarti satu itu kan ganjil. Baris kedua berarti genap. Baris tiga berarti ganjil. Baris keempat itu genap. Ingat ya, baris itu i. Ini kan baris, yang ke kanan-kanan ini baris ya. Berarti ketika barisnya ganjil, itu berarti i-nya ganjil. I-nya satu, tiga, lima gitu. Kalau barisnya genap berarti dua, empat, enam gitu ya. Makanya di sini kita cek lagi nih, ya. Kita cek jika i-nya itu habis dibagi dua, nih kalian harus paham nih. I modulo 2. I modulo 2 itu artinya sesuatu yang dibagi dua dia habis. Misalnya 4. 4 modulo 2. 4 bagi 2 kan habis.
dua modulo dua, dua bagi dua habis. Habis itu berarti kan nol ya, sisanya nggak ada, kosong. Oke, di sini lu cek dulu. Jika barisnya itu adalah genap, maka keluarkan pagar. Kalau lihat di sini, pagar ya. Yang lain berarti kalau bukan genap apa? Ganjil. Kalau ganjil, keluarkan bintang. Bintang. Baris satu kan ganjil, baris tiga juga ganjil, bintang juga. Gitu ya. Nah, end line ini untuk spasi enter antar baris ini ya. Ini kan J1, J2, J3, J4, enter. J1, J2, J3, J4, enter. J1, J2, J3, J4, enter. J1, J2, J3, J4, enter gitu ya. Sama kayak tadi. Nah, mungkin itu untuk pembahasan yang soal bagian 2. Nah, kenapa gue bilang ini agak tricky? Ya karena itu tadi ya, eh, pembahasannya agak ribet teman-teman. Jadi wajar jika kalian mengulang video ini berkali-kali, khususnya di bagian 2 ini, karena memang agak tricky pembahasannya. Ya, oke. Balik lagi ke sini. Eh, Mungkin itu aja yang gua bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan semangat terus untuk belajarnya dan jangan lupa untuk selalu mencari-cari. Gue biasanya ke Waitress School atau enggak ke kelas terbuka dan itu cukup membantu gue untuk belajar selama gue menjadi maba. Dan semangat terus, ini adalah langkah awal kalian dalam menjadi mahasiswa di Teknik Informatika Politeknik Negeri Jakarta. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus.